Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor Channel yang siap membantu Anda untuk mendapatkan cuan 100% pertama di saham dengan latar belakang apapun Anda. Ya, seperti janji saya kemarin ya, di video terakhir kemarin kita akan bahas saham lagi hari ini ya, saham yang sekarang sedang dalam tren naik. Apakah dalam tren naik ini kita bisa kejar keretanya atau jangan-jangan sudah kemahalan ya? Pastikan Anda nonton sampai selesai. Cuman sebelum kita membahasnya, kami sampaikan lagi ya, tanggal 2 dan 3 Juli besok kami akan mengadakan workshop offline The Investor Master Training. Salah satu yang dia bahas adalah bagaimana kita bisa mendeteksi saham-saham yang punya potensi untuk naik multi bagger ya. Dan workshop ini benar-benar 2 hari full ya, dari pagi sampai sore kita bahas semuanya. Dan juga workshop ini eksklusif hanya untuk 20 orang saja. Maka pastikan Anda jangan sampai terlewat di workshop tersebut. Pelajari lebih lanjut dengan klik linknya dalam deskripsi di video ini mengenai workshop tersebut. Ya, hari ini kita akan membahas saham Hill atau sering kita kenal dengan Rumah Sakit Hermina, rumah sakit ibu dan anak. Ya, jadi kenapa kita bahas ini? Karena kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, ya berita atau headline berita-berita ekonomi mengatakan bahwa rumah sakit saat ini adalah bisnis yang bagus gitu ya, di mana Astra mengakuisisi saham ini ya, saham Hill dengan porsi sampai di atas 5,4% ya. Dan ini adalah pembelian yang dilakukan Astra di kisaran bulan Juni, di mana Astra membeli saham Hill di kisaran harga 1.300-an ya, 1.360 sampai 1.370-an. Yang dimana ketika pembelian ini sudah selesai nih, membuat porsi dari saham porsi dari Astra di kepemilikan Hill secara keseluruhan adalah sebesar 5,4%. Ya, dan harga saham Hill sendiri saat ini dihargai ya, posisi video ini diambil tanggal 25 Juni 2022 ya, alias market terakhir tanggal 24, saham Hill ditutup di level sekitar 1475 ya, atau masih di bawah 1500. Jadi istilahnya kalau kita beli sekarang, ini harga beli kita ini tidak jauh berbeda dengan Astra gitu. Ya, jadi apakah kita akan mengikuti Astra untuk membeli saham ini ya, atau lebih baik kita cari saham yang lain? Kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Dan ini ya, 1465 bukan 1475. Ini adalah posisi tanggal 24 Juni 2022 ya. Jadi setelah Astra melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak di level harga 1.300-an ya, di area sini, harga sahamnya pun naik ya. Dan kalau kita lihat harga saham Hill sendiri sejak awal tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih sudah naik sekitar 40-an%. Ya, dan pasti yield 40% ya dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan itu adalah yield yang sangat bagus ya untuk ukuran investasi ya. Oke. Dan ini pemegang saham Hill ya, posisi 31 Maret 2022. Jadi di laporan keuangan terakhir. Kalau kita lihat kepemilikan saham Hill sendiri, publik ini banyak ya, sebesar 53%. Jadi setelah Hill ini dibeli oleh Astra ya, oleh ASI, nah kemungkinan untuk periode selanjutnya, periode Juni 2022, ASI nanti muncul nih sebagai pemegang di atas 5% ya. Jadi publiknya di bawah 50%. Cuman kalau kita ngelihat di sini ya, kepemilikan dari Hill sendiri, ternyata Hill ini dimiliki oleh jajaran manajemennya. Ya, dari komisaris, direksi ya, jadi kepemilikannya 2%, 1%, direksi 11% ya, Pak Yulisar Khiat ini pemilik terbesar ya. Kemudian kelompok pendiri ya, kelompok pendiri yang memiliki sahamnya lebih dari 5%. Ya, jadi bisa dikatakan di sini pemiliknya adalah investor individu ya. Cuman kalau kita lihat investor individu tapi punya kepemilikan di atas 5% ya, ini termasuk besar seperti itu ya. Oke, sekarang kita ngelihat dari sisi bisnisnya ya. Saham Hill sendiri di sini dikatakan memiliki bisnis model yang unik.
Yang dimana pertama kita tahu ya bahwa Hill atau Hermina ini sering kita kenal sebagai rumah sakit ibu dan anak, alias fokusnya adalah di kelahiran bayi ya, atau di anak-anak ya, ibu dan anak. Yang dimana jumlah kelahiran bayi per tahun yang ditangani oleh Hill ya, di tahun 2020 ini sudah lebih dari 59.000 jumlah kelahiran bayi. Ya. Oke, kemudian Hill ini juga menarik karena ada partnership dengan dokter, di mana dokter spesialis memiliki saham minoritas di setiap rumah sakit. Ya, jadi setiap rumah sakit yang dibangun ada dokter spesialis di situ, dia punya saham minoritas. Ini dilakukan untuk menarik dan mempertahankan dokter yang berkualitas. Ya, ini menarik juga ini. Jadi dokter sendiri punya saham minoritas di rumah sakit tersebut. Kemudian segmen pasiennya adalah masyarakat kelas menengah ya, yang terus tumbuh dan kekayaan yang meningkat. Ya, ini juga menarik juga ya, karena memang kalau kita lihat rata-rata orang-orang yang berada di kelas menengah dia senang ini kalau lahir di rumah sakit yang memiliki brand seperti Hermina ini. Oke, ini perjalanan rumah sakit Hermina dari berdiri sampai sekarang ya. Tahun 85 ini berdiri baru satu rumah sakit ya, dengan 25 tempat tidur ya. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai di tahun 2021, Hermina sudah memiliki 43 rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 5.527 ya, jadi sudah ekspansi. Kita lihat jumlah ekspansinya setiap tahunnya juga selalu naik ya. Nah, maka di sini kita katakan ya, growth dari bisnisnya pun bagus, karena kalau kita lihat Hermina ini juga ya, saya memang jarang masuk ke Hermina, tapi bisa dikatakan dengan rajinnya ekspansi rumah sakit Hermina dengan jumlah kelahiran bayi yang terus naik, ya bisa dikatakan bisnisnya potensi tumbuhnya pun juga masih terbuka lebar seperti itu. Ya, nah, sekarang kita lihat di kinerja operasionalnya. Posisi 31 Maret 2022, kita melihat kinerja dari Hill sebenarnya menurun ya, di mana pendapatannya turun 25% dan laba brutonya turun 45%. Ya, penurunannya terletak di yang paling tinggi adalah pasien yang menjalankan rawat inap. Ya, kalau rawat jalannya masih naik, tapi kalau rawat inapnya menurun seperti itu. Ya, kita tidak tahu apakah penurunan ini karena COVID ya, alias orang-orang mulai sedikit takut ya dengan COVID ya, karena kalau kita lihat COVID kemarin, orang-orang ini jadi takut ke rumah sakit, takut di COVID kan seperti itu. Ya, cuman kita nggak tahu, kita akan tunggu perkembangan selanjutnya ya. Tapi intinya per 31 Maret ini kinerjanya masih menurun. Kemudian dari sisi laba bersihnya pun juga menurun ya, menurun 61%. Penurunannya cukup signifikan ya. Tapi yang hebat adalah walaupun kinerjanya menurun, tapi harga sahamnya masih terus naik. Ya, oke. Kita ngelihat di sisi pendapatan maupun laba bersih dalam jangka panjang. Kalau kita ngelihat dari sisi pendapatannya, sejak tahun 2015 sampai 2021 terjadi kenaikan pendapatan ya. Cuman memang di tahun 2022 di kuartal 1 ini terjadi penurunan pendapatan sebesar 25%. Ya, jadi kami memproyeksi di tahun 2022 ini pendapatannya masih turun ya, turun sekitar katakanlah 15%. Ya, cuman ya tahun 2021 kemarin ya, terutama 2020 dan 2021 ini memang sedang terjadi COVID, apalagi 2021 kita masih ingat ya, kemarin tuh ada varian Delta yang mematikan. Otomatis rumah sakit jadi penuh ya, kita kemarin sempat kehabisan rumah sakit ya, jadi mau berobat ke rumah sakit semua penuh. Ya, alias membuat pendapatan tahun 2021 naiknya signifikan. Nah, kemudian mungkin tahun 2022 ini sedikit normal ya, alias membuat ya kinerjanya sedikit menurun. Tapi kalau kita ngelihat dari atau kita singkirkan kinerja tahun 2021, sebenarnya tren kenaikan pendapatannya pun masih terus berlanjut ya. Begitu juga laba bersihnya. Laba bersih tahun 2021 melompat signifikan ya, karena menurut saya salah satunya ya akibat COVID kemarin yang membuat rumah sakit penuh. Dan tahun 2022 kami memproyeksikan kinerjanya atau laba bersihnya turun 50% ya, karena kalau kita lihat tadi
Di kuartal 1 saja labanya turun 60%. Ya, ini untuk proyeksi konservatif kami ya. Tapi sekali lagi ya, kita menghilangkan kinerja tahun 2021, sebenarnya tren dari kenaikan laba bersihnya ini masih terus berlanjut. Oke. Sekarang bagaimana dengan neraca dari Hill? Kalau saya melihat neraca dari Hill sendiri menurut saya baik-baik saja ya, di mana aset dari Hill sendiri sebesar 721 miliar dengan total aset 7,4 triliun, artinya kurang lebih 10% dalam bentuk kas. Kita lihat aset terbesarnya adalah aset tetap, ya jelas ya, makin masifnya pembangunan rumah sakit membuat aset tetapnya naik. Kemudian juga piutang. Nah, piutangnya gede. Piutang apa ini? Kalau teman-teman lihat di notes nomor 5, ya piutangnya adalah piutang BPJS ya. Jadi memang kita ngelihat rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS ini biasanya nalangin dulu. Ya, nalangin dulu pasien, bayarnya gratis ya. Kita talangi, oke, kemudian klaim, kemudian si rumah sakit akan klaim ke BPJS baru dibayarkan. Nah, maka di sini kita lihat piutangnya besar. Cuman menurut saya nggak masalah ya, karena piutang terbesarnya ya dari pemerintah yang seharusnya pemerintah pasti akan membayar seperti itu. Di sisi liabilitasnya pun juga menurut saya wajar ya, apalagi kalau kita ngelihat hutang bank, hutang berbunganya, hutang bank jangka pendek maupun hutang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo. Ini masih di bawah kasnya ya, jadi totalnya sekitar 150 miliar, sedangkan kas dari Hill sendiri sebesar 720 miliar. Jadi menurut saya kondisi keuangannya masih sehat ya. Oke, kemudian ini adalah debt to equity ratio dari Hill ya, dimana sejak tahun 2018 ketika IPO, saya sedikit lupa IPO-nya kapan ya, 2019 atau 2018. Tapi kita ngelihat sejak perusahaan IPO, perusahaan selalu mempertahankan rasio debt to equity rasionya ya, atau DER-nya itu di bawah 100%. Ini bagus ya. Alias kalau kita ngelihat DER yang kecil seperti ini, kita tenang ini ya, resiko gagal bayarnya kecil. Nah, sekarang kita ngelihat dividennya ya, ternyata Hill sendiri juga termasuk saham yang rutin membagi dividen. Walaupun persentase dari labanya kecil ya, tapi paling tidak ketika perusahaan dia bisa menyisakan ya, atau memberikan ruang yang setelah mengalokasikan sebagian labanya untuk dividen, artinya perusahaan ini juga memikirkan pemegang saham ya. Dan dimana kalau kita lihat dari 2019 sampai 2021 rasio dari dividennya adalah sebesar kurang lebih sekitar 20%-an ya. 20% dari laba yang dihasilkan itu menjadi dividen. Tahun 2022 ini belum kelihatan karena memang belum muncul di laporan keuangan. Nanti kita lihat di kuartal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke valuasinya. Ini yang biasanya sering ditanyakan teman-teman ya, apakah valuasinya sekarang sudah mahal atau masih murah. Nah, di sini seperti biasa saya melihat dari ekuitas price to book value maupun ROE ya, terutama ROE dan PBV-nya. Garis warna ungu yang di bawah ini adalah garis ROE ya, dimana kalau kita proyeksikan bahwa kinerja tahun 2022 ini turun sekitar 50%, maka proyeksi ROE-nya hanya sekitar 15,5% ya. Sekali lagi ini ROE-nya turun dibandingkan tahun 2021. Tapi kalau kita menghilangkan kinerja di tahun 2021, sebenarnya ROE-nya pun itu masih dalam track yang benar, alias ya memang ROE-nya secara rata-rata ya memang di kisaran 15%-an seperti itu ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya dengan valuasi price to book value di harga 1465, ternyata sudah menunjukkan level PBV 6,8 kali, di mana ini sudah jelas ya level PBV-nya lebih tinggi dibandingkan historinya. Padahal ini juga sekali lagi ini juga sudah memperhitungkan dari private placement yang sudah dikeluarkan oleh Hill ya. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya? Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi kondisi neracanya, menurut saya neracanya baik-baik saja, alias neracanya sehat ya. Kemudian yang kedua, kinerjanya sayangnya menurun ya, dimana pendapatannya turun 25%, laba brutonya turun 45%, laba bersihnya turun 61%.
Nomor 3 ya, jika laba bersih tahun 2022 mencapai 500 miliar sekian, maka proyeksi ROE-nya mencapai sekitar 15%, yang dimana ini ROE-nya turun ya dibandingkan tahun 2021. Tapi kalau kita lihat secara valuasi di harga 1465, valuasinya justru naik. Ya padahal saya mengharapkan ketika kita melihat kinerja turun, harapannya adalah valuasinya turun. Tapi justru valuasinya naik ya. Level PBV-nya 6,5%, di mana ini jauh lebih tinggi dibandingkan histori, dan juga PE rasionya 44 kali, di mana ini juga lebih tinggi daripada histori ya. Yang menarik sebenarnya di private placement-nya ya. Private placement sebesar 30 juta lembar saham yang diterbitkan oleh Hill ternyata dibeli di harga 1.500. Itulah yang membuat kenapa harga sahamnya akhirnya mau nggak mau dia juga ikut naik, karena menganggap bahwa 1.500 itu harga wajarnya. Ya cuman saya nggak tahu nih apakah memang kita nyaman dengan harga 1.500 sebagai harga wajar. Ya kita pikirkan sekali lagi. Tapi kalau kita lihat dari sisi PBV maupun PE ratio, ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan historinya ya. Dan juga yang kelima, yang ini juga menjadi concern saya, adalah tidak ada pemegang saham pengendali. Artinya memang pemilik dari Hill ini rata-rata adalah jajaran manajemen yang tadi disebutkan di awal ya. Dari direksi, komisaris, kemudian pendiri, ini masing-masing punya sekitar ya 5, 10, 7%, 2% dan sebagainya. Jadi tidak ada satu pihak pun yang memiliki mayoritas di atas 40%, itu tidak ada. Oke, itu tadi review mengenai saham Hill, saham dari Rumah Sakit Hermina yang kita kenal sebagai rumah sakit ibu dan anak. Sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Pelajari ulang ya, analisa ulang, siapa tahu saya masih melakukan kesalahan dalam analisa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.